kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Pak Habib Rizik, kita nggak ada masalah. Dari awal saya katakan, Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang. Independent leader from West Papua, occupied territory by Indonesian government. Di tengah kesibukan pemerintah dan elit politik mengurusi Habib Rizik Syihab, justru dimanfaatkan Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua, sekaligus membentuk pemerintahan sementara yang baru tepat pada 1 Desember tahun 2020. Kemerdekaan ini rupanya digerakkan oleh Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat, dengan Benny Wenda disebut sebagai dalang utamanya. Gerakan oleh organisasi separatis itu telah memberikan kesan bahwa pemerintah tidak benar-benar serius menangani masalah di wilayah Papua. Unsur pemerintah, elit politik, serta TNI Polri sudah angkat bicara. Salah satunya politikus Partai Gerindra, Fadlizon. Politisi Fadlizon mengingatkan pemerintah agar tak justru membuat diagnosis yang salah terkait persoalan-persoalan yang ada. Persoalan kekinian yang kita hadapi, dan baru kemarin kita menyaksikan seolah kita ini take it for granted dengan Republik Indonesia akan selamanya ada. Bahkan menyinggung persoalan politik hari ini, Fadli menghubungkannya dengan masalah disintegrasi revolusi Uni Soviet yang juga menjadi materi skripsinya kala mahasiswa dulu. Fadli bercerita skripsinya menggali faktor etnonasionalisme dalam disintegrasi Uni Soviet pada tahun 1990-an. Sebagai negara adidaya, Uni Soviet bahkan bisa hancur berantakan dalam beberapa tahun saja. Menurut dia, pecahnya Uni Soviet dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan yang lemah, stagnasi ekonomi, ketidakadilan antara pusat dan daerah, hingga faktor lainnya yakni bencana. Kendati begitu, Fadli mengatakan lemahnya kepemimpinan menjadi faktor utama. Ia mengatakan Presiden Uni Soviet ketika itu, Mikhail Gorbachev, dianggap tak mempunyai kepemimpinan yang kuat. Gagasan Gorbachev tentang perestroika dinilai gagal, sedangkan konsep glasnost dinilai berhasil. Akhirnya masyarakat dengan mudah, dan akhirnya kita bisa menyaksikan Uni Soviet pecah menjadi 15 negara bagian dan sekarang menjadi negara masing-masing. Dalam perjalanannya selama hampir 30 tahun, negara-negara pecahan tersebut malah lebih maju ketimbang Uni Soviet sendiri. Fadli pun mengingatkan agar hal semacam itu tak terjadi di Indonesia. Kemarin kita menyaksikan ada Benny Wenda secara sepihak mengatakan sebagai interim pemimpin dari Papua Merdeka. Inilah seharusnya kepemimpinan nasional kita sekarang berkonsentrasi bagaimana merawat dan menjaga. Bukan salah di dalam mendiagnosa keadaan. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Ini salah membaca, salah kemudian nanti tentu saja mendiagnosa, salah resep, salah urus gitu ya. Dan ini yang nanti kita akan terkaget-kaget sendiri kalau kita melihat sejarah dan sejarah dari bangsa-bangsa lain. Itu bahwa apa yang kita lakukan sekarang, maksudnya kita harusnya bersyukur ini tidak terjadi. Saya kira hanya mengingatkan itu saja.